kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua yang kami punya, semua yang kami bisa, semua karena Tuhan. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu dan bilang sama Tuhan, aku ada hari ini semua karena Tuhan. Aku itu dengan sungguh-sungguh. Aku ada semua karena-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Ku hidup karena-Mu Tuhan. Semua yang aku bisa karena-Mu Tuhan. Semua yang aku punya karena-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ku bisa karena anugerah-Mu. Terima kasih. Jesus. Your love is better than life, Lord. Kasih-Mu lebih dari hidup kami. Kami bersyukur bahwa gak ada satupun yang kami bisa buat untuk mendapatkan kasih-Mu. Tapi Engkau memilih untuk mengasihi kami. Dalam keadaan kami gak mampu mengasihi Engkau. Hari ini kami mau belajar mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang kami punya. Lebih dari apapun yang ada di hidup kami. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Berbicaralah buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu. Mampukan hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk mengajar kami dan membuat kami mengerti, supaya kami bisa memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati semua yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun online Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan berkatilah umat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Lihat kanan kirimu dan katakan, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kamu, Jesus love you. Saya menyapa jemaat online juga, Tuhan Yesus mengasihi Anda semua, amen. Haleluya. Hari ini seragam tim ICI orange abu-abu. Bikin repot ya. Saya nggak punya baju orange sampai beli, saudara. Ayo. Terima kasih ya, selalu dibikin beda. Haleluya. Kaya, sukar, masuk surga? Harus ada tanda tanya ya. Matius 19 kita baca sama-sama. Orang muda yang kaya, kita baca ayat 16, sama-sama yuk. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Berapa banyak saudara orang kaya di tempat ini? Angkat tangan. Kok nggak ada? Hati-hati loh.
Jangan malu jadi orang kaya cuma gara-gara habis dibacain ayat ini, amin. Pertanyaan saya, apakah semua orang kaya nggak masuk surga? Enggak dong. Yang punya iman masuk surga katakan saya kaya. Haleluya. Saya rindu setiap kita masuk dalam kerajaan kekal dalam keadaan diberkati di bumi dan diberkati di surga, amin. Katanya gini, Bu Heni kalau pilihannya mesti miskin masuk surga, mendingan saya kaya dulu, habis itu saya sebelum mati nyumbangin harta saya biar masuk surga. Enggak gitu, ya. Apakah salah jadi orang kaya? Apakah salah pengen kaya? Enggak ada yang salah dengan kekayaan. Yesus cuma bilang, sesungguhnya sukar sekali, berarti mungkin enggak? Mungkin, cuma sukar. Karena kenapa kita belajar? Mengapa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga? Yang pertama, keterikatan hati. Orang tuh kalau udah jatuh cinta, hatinya tuh udah melekat ke satu orang, susah jatuh cinta sama yang lain. Yang percaya katakan amin. Dulu saya pernah didekati sama mantan pacar waktu SMA gitu ya. Waktu masih sama Jojo tentunya gitu ya. Nah begitu dia deketin saya, di satu titik itu saya sadar saya cintanya sama Jojo. Kita tuh kalau udah cinta sama sesuatu, hati kita tuh terikat. Terikat itu membuat kita sulit memilih yang lain. Yang playboy gak usah bilang amin. Yang sepakat sama saya katakan amin. Suami-suami setia katakan amin. Istri-istri setia katakan amin. Yang gak setia belajar setia. Mazmur 62 ayat 11. Kita lihat kenapa kok keterikatan hati menjadi masalah. 3, 2, 1. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Hati kita gak boleh melekat sama harta tetapi kepada Allah. Katakan amin. Boleh kaya, tapi jangan lebih cinta harta daripada Allah. Jadilah orang-orang kaya yang mengasihi Allah. Katakan amin. Keterikatan hati bicara gini, bahwa uang menjadi segala-galanya di hidup kita. Hati kita terikat banget sama duit gitu. Coba saya mau tanya, Anda lebih cinta istrimu atau HP-mu? Yang benar. Kenapa kalau HP ketinggalan panik, tapi kalau istri ketinggalan gak panik? Keterikatan hatimu itu lebih di HP-mu. Kenapa? Soalnya Bu Heni kemana-mana yang penting punya HP bisa beli ini itu. Benar nggak? Halo? Kalau ketinggalan istri bisa cari kita. Bye-bye istri nggak balik lagi, gue bilangin. Saudara, orang tuh kalau udah terikat sama sesuatu tuh sulit lepas. Makanya adiksi sulit lepas. Hati kita yang penting. Nggak boleh terikat sama harta. Tuhan mau nggak memberkati kita? Mau. Tuhan mau gak kamu diberkati? Mau, percaya itu. Tetapi Tuhan gak mau kasih kita kekayaan kalau dia tahu kekayaan itu mencelakakan kita. Bikin kita jadi orang yang gak setia sama pasangan kita. Bikin kita jadi tinggi hati. Karena Tuhan itu punya satu kerinduan, Anda selamat. Katakan amin. Tuhan mau Anda masuk dalam kehidupan kekal. Tuhan gak akan kasih kekayaan kalau kekayaan itu membuat Anda kehilangan kehidupan kekal. Hati kita tidak boleh melekat pada harta. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Kenapa begitu? Tuhan gak mau kita lebih cinta uang daripada cinta dia. Ada di sini suami-suami yang mau istrimu lebih cinta duitmu daripada kamu. Anda mungkin pernah ngaca dan ngerasa gini, gue gak ganteng, tapi kenapa istri gue mau sama gue? Ya soal gue kaya. Maaf, saya juga jadi sebagai perempuan ya, kadang-kadang ngejudge gitu sih. Anda pernah gak di jalan ngeliatin ada cowok, maaf ya, penampakannya tuh kurang elok, haleluya banget gitu, tapi istrinya Masya Allah, Masya ampun, pokoknya cuantik Pol. Terus dalam hati kita menghakimi, kayaknya cuma gua sih ya. Kok dia mau sama lakinya kayak begitu modelnya? Terus satu kali saya sama Excel bilang gini, Mami, look at that couple. She's so beautiful, but her husband. Terus saya bilang gini, because he is rich.
Begitu saya lihat atas, langsung saya lihat bawah. Oke, sepatu Gucci. Ya udah, jam tangan Patek Philippe. Oh, udah ngerti. That's why. Terlalu menghakimi. Tapi manusia kan? Kita nggak mau kan dicintai karena uang kita? Anda mau dicintai karena Anda. Coba suami-suami lihat istrinya. Lu cinta gua apa duit gua ya? Yang istri juga boleh ngomong gitu. Kadang-kadang zaman sekarang perempuan lebih kaya. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini jawaban kalau Anda doa dan tanya Tuhan, kenapa gua nggak kaya-kaya? Kenapa gua doa Tuhan nggak bikin gua kaya? Kenapa gua udah ikut beli lotre nggak menang? Kenapa gua invest ini itu nggak berhasil? Ini jawabannya. Karena Tuhan tahu ini membuat kita celaka. Yang namanya cinta uang. Boleh kaya tapi hatimu tidak boleh terikat padanya. Kita harus lebih cinta Tuhan daripada uang kita. Tuhan harus jadi nomor 1 di hidup kita, di hati kita. Melebihi semua yang kita punya di hidup kita. Pertanyaan saya, apakah hari ini kekayaan Anda membuat Anda menyimpang dari iman? Ini yang bikin orang kaya sukar sekali masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena cinta uang membuat orang menyimpang dari iman. Orang kalau udah cinta uang, hatinya tuh terikat sama kekayaan. Jadi serakah dan gak pernah puas. Coba lihat orang yang terkena adiksi drug. Kasihan gak hidupnya? Dia tahu itu gak baik buat dia. Tapi susah gak untuk berhenti? Orang yang kaya, yang hatinya terikat sama harta, itu kasihan sebenarnya. Dia jadi kayak orang tuh sakau. Pengen lebih kaya, kayak makan gak kenyang-kenyang gitu loh. Gak bisa ngerasain this is enough. Kalau Anda bertanya sama saya, Bu Heni berapa kata cukup? Saya pernah lemparin itu ke jemaat, ingat gak? Ada yang bilang 10 juta cukup sebulan. Saya sampai terpesona. Beneran duit 10 juta cukup buat kamu, kamu gak mau lebih? Dia bilang iya. Alah, gajinya hari ini lebih dari 10 juta. Orang kalau cinta uang, jadi serakah dan gak pernah kenal kata puas. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kalau orang tuh masih nggak punya cukup, saya paham banget. Kalau dia pengen punya lebih, paham ya? Tapi hari ini siapa di sini yang udah kaya meleleh 7 turunan, bisa berkata cukup kepada uang? Angkat tangan. Berkata cukup tuh gini, udah nggak cari buat diri sendiri. Keahliannya mencari uang, dia pakai buat nolong orang. Saya ketemu bisnismen yang ketemu saya, dia bilang gini, Hen, lu pergi ke NTT bolak-balik, lu pikirin dong, apa yang lu bisa bisnisin dari sana. Jadi lu gak cuma buang-buang duit nolong orang miskin, tapi ada sesuatu di sana yang lu bisa bikin jadi usaha yang mendatangkan uang buat lu juga. Saya bilang gini, Pak, saya ini hamba Tuhan, saya bukan pengusaha. Mata saya beda sama mata Bapak. Yang saya lihat orang susah, yang Bapak lihat Kang tahu. Paham nggak? Kang tahu apa? Gue kagak kepikiran, lu suruh gue dagang pasti rugi, soalnya gue selalu kasih. Jual merchandise dulu, batik kaos yang kejual 60-40 gratis. Gimana mau untung? Tanya aja sama Pak Jojo. Kalau Pak Jojo udah ngasih, merchandise mau bilang apa? Semua free. Saya kasih tahu, kami bukan orang yang cari duit. Kami bagi-bagi duit. Saya bilang, Bapak kan pengusaha. Bapak yang bisa bantu saya. Kira-kira mau bikin bisnis apa? Biar Tangan Pengharapan bisa tolong bantu orang susah. Bisa paham ya? Dia, oke. Coba nanti saya pikirin. Yang ada ketemu saya lagi, dia bilang gini, Heni, saya lagi bikin ini. Pabrik buat bikin kusen-kusen jendela dari aluminium. Wah, saya udah seneng.
Buat bantu saya nih. Enggak. Buat anak saya. Oke. Besok-besok ketemu lagi. Henny, saya lagi bangun hotel. Udah senang saya. Wah ini nih bisnisnya. Buat cucu saya. Lah, dia sendiri udah kaya meleleh, rumah di segala antore dunia, tapi masih nyari harta buat anak cucu. Padahal dia bilang sama saya, hartanya 7 turunan gak habis. Dari situ saya belajar, orang biarpun udah kaya, gak pernah ada puasnya. Saya kasih tahu ya, satu hari nanti begitu Anda dipanggil Tuhan, Anda baru ngerti arti perkataan hari ini. Buat siapa itu semua? Buat anak cucu saya. Kita belajar banyak hari ini tentang uang. Saya akan khotbah 3 ibadah semua tentang uang. Orang yang cinta duit, hatinya terikat sama duit. Uang tuh jadi yang paling penting dan segala-galanya di hidupnya. Semua yang dia kerjain, dia lihatnya tuh cuma buat duit. Tujuan hidupnya cuma satu, gue mau kaya. Udah kaya, harus lebih kaya. Orang yang cinta uang, duit itu jadi currency hidup dia. Selalu jadi ukuran, jadi selalu standar. Cari pacar harus yang kaya. Cari mantu harus yang kaya. Cari teman harus yang kaya. Semua yang menguntungkan dia. Orang kaya di hadapan Allah tuh orang yang gini. Orang yang fokus hidupnya itu bukan cuma kaya, tapi cari Tuhan dan bilang gini, Tuhan, bagaimana caranya supaya hidupku ini berkenan kepadamu? Bagaimana aku harus menggunakan kepercayaan yang Tuhan kasih? Semua kekayaan ini bagaimana saya pakainya? Saya mengelolanya bagaimana? Tanya ke Tuhan. Kalau hatimu tuh di Tuhan, Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah, kamu harus takut. Karena firman Tuhan berkata begini, orang yang dipercaya banyak harus mempertanggungjawabkan lebih banyak. Tanggung jawabmu lebih banyak. Jadi Anda harus takut kalau Anda kaya sekali. Berarti tanggung jawabmu besar sekali. Anda harus tanya sama Tuhan, semua kekayaan ini untuk apa? Waktu saya dipromosi sama Tuhan, tiba-tiba viral. 1,4 juta subscribers di YouTube. Saya jadi takut. Bukan senang, takut. Tuhan, kepercayaan ini buat apa? Harusnya kita tanya sama Tuhan. Nggak ada apapun yang besar di hidup kita ini yang Tuhan percayakan tanpa pertanggungjawaban. Saya ulangi, tidak ada apapun yang besar di hidup ini yang Tuhan percayakan tanpa pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda dipercaya anak yang banyak, bertanggung jawablah dengan itu. Amen. Kerajaan sorga harusnya jadi tujuan hidup kita. Yesus bilang gini, kalau kamu mau sempurna, jualah semua hartamu dan berikan itu pada orang miskin sehingga kamu menemukan harta di sorga. Saya belajar dari situ bahwa benar kita lahir gak bawa apa-apa, tapi kalau kita mati, kita bisa bawa sesuatu. Apa itu? Taburan kita. Harta yang kita tabur di bumi buat orang susah, itu yang jadi harta buat kita di sorga. Yesus sendiri yang ngomong, amen. Anda yang sering nabur buat tangan pengharapan, saya percaya Anda kaya raya di sorga. Ini bukan promosi doang, ini firman Tuhan, amin. Gak apa-apa buat yang mau donasi setelah ini, haleluya. Orang yang kaya di hadapan Allah, bukan orang yang cuma kaya di bumi, tapi orang yang selalu pikirin satu hal, Tuhan bagaimana hidup aku bisa berkenan padamu. Karena kerajaan sorga jadi tujuan hidupnya, bukan jadi kaya raya di bumi. Dengar baik, jangan sampai hati kita melekat pada harta, waktu harta itu makin banyak, sehingga kita menindas orang lemah, sampai berbisnis yang gak halal, merugikan orang lain. Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa sih mau bisnis-bisnis yang bikin orang lain susah? Saya kasih tahu ya, bisnis judi online, itu yang paling banyak main judi online itu, adalah orang miskin. Kenapa? Orang kalau udah miskin dan buntu, nggak ada cara lain, ya dia coba-coba ikut ini, ikut itu, yang duit-duit kecil. Akhirnya dia habis banyak, dia utang sana-sini, supaya dapat duit gede. Karena dia nggak punya modal. Dan rata-rata yang main judi online itu orang-orang nggak mampu. Jadi orang-orang yang kaya karena judi online, itu sebenarnya menindas orang lemah. Tadi firman Tuhan berkata,
Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Orang tuh kalau udah cinta duit ngorbanin orang lain. Yuk, anak-anak Tuhan, berbisnislah yang halal. Jangan merugikan orang. Jangan ambil milik orang lain. Jangan mencuri, jangan. Jangan pernah mencuri, sekecil apapun. Jangan. Saya di hotel, di apa, orang pada ngantongin handuk. Saya bilang, buat apa sih? Lu masa karena anduk, lu bikin dosa? Yang bener aja, gue beliin deh. Bukan sok kaya. Jangan nyuri. Kalau Anda curi yang kecil-kecil, Anda bisa curi yang besar. Amin. Jangan merampas yang bukan milikmu. Jangan ambil yang bukan bagianmu. Yang terakhir, yang kedua, mengapa orang kaya sukar masuk sorga? Merasa cukup dengan diri sendiri, self-sufficiency. Merasa cukup dengan diri sendiri adalah sikap di mana seseorang merasa begini, hartanya, kekayaannya, dan posisinya cukup untuk menjamin masa depannya. Dalam Lukas 12 tentang orang kaya yang bodoh, bayangin Yesus ngatain ada orang kaya yang bodoh. Kenapa Yesus bilang dia bodoh? Kita baca ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, baca sama-sama. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, ayat 19 ini yang namanya self-sufficiency, mengandalkan diri sendiri. Merasa cukup dengan diri sendiri. Dia berkata kepada jiwanya, hei jiwaku, ada padamu banyak barang yang melimpah. Udah santai aja. Ketika seseorang merasa begini, bahwa kepandaiannya, kekayaannya, itu bisa menjamin masa depannya. Posisinya membuat dia kuat dan aman di masa depan. Inilah orang-orang yang merasa cukup dengan diri sendiri. Harusnya kita sadar bahwa nyawa kita ini dan harta kita ini semuanya itu milik Allah. Amin. Tuhan bisa ambil kapan aja dia mau. Mengerti itu, kita akan hidup tiap hari dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Saya bangun pagi di mana, saya selalu bilang Tuhan terima kasih saya bisa bangun pagi di kota ini. Mengucap syukur. Harusnya kita hidup takut akan Allah. Kalau Anda tuh cinta sama Tuhan, Anda sadar bahwa nyawamu, hartamu semua dari Tuhan. Anda akan hidup takut akan Tuhan karena kapanpun Tuhan bisa ambil semua itu dari hidup kita. Matius 19 ayat 21 sampai 22 yang tadi kita baca di awal. Ketika Yesus berkata, kalau engkau mau sempurna, pergilah jual hartamu berikan orang miskin. Apa yang terjadi? Anak muda yang kaya itu pergi dengan sedihnya. Bayangin, karena Yesus suruh dia melepas hartanya, dia gak jadi ikut Yesus. Kenapa Yesus minta orang muda kaya ini menjual harta bendanya? Coba Anda pikirin. Bukankah pelayanan butuh uang? Bukankah pendeta suka diikutin orang kaya? Tapi kenapa justru ketika ada orang kaya mau ikut dia, Yesus suruh jual segala hartanya dan berikan pada orang miskin? Nggak make sense. Why? Karena Tuhan tahu kekayaan itu menjadi hal yang membuat manusia mengandalkan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan Allah. Saya ulangin. Kekayaan seringkali membuat manusia mengandalkan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan Allah. Harta manusia itu menjadi Tuhan atau berhala dan andalan dalam hidupnya. Bayangin anak muda itu karena hartanya disuruh lepas, dia gak jadi ikut Yesus. Makanya Yesus pernah bilang dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yesus tahu satu-satunya hal yang bisa membuat orang tidak ikut dia cuma karena uang. Uang akan selalu jadi tuan di hidup kita. Kalau kita tidak bisa membedakan, ini berkat Allah dan ini hasil kerja saya.
Yesus menegaskan bahwa kekayaan justru bisa menjadi penghalang besar yang membuat seseorang sulit untuk berserah sepenuhnya kepada Allah. Orang yang kaya raya itu seringkali merasa tidak butuh bersandar kepada Tuhan karena semua masalah dapat dia selesaikan dengan semua yang dia miliki. Bukankah kita sering berkata, semua dapat diselesaikan dengan uang? Semua bisa selesai dengan uang di Indonesia ini. Ada amin? Ini yang bikin kita kadang-kadang gak bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, gagal berharap penuh sama Tuhan, dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Karena kita punya uang. Harta membuat kita tidak sepenuhnya bisa menyerahkan hidup kita kepada Allah ketika kita berhadapan dengan kebenaran dan pelanggaran. Banyak orang melanggar hukum demi kekayaan. Saya mau kasih tahu. Di dunia ini, saya bawa uang, cuma cepet, buat beli siomay nanti. Anda bisa suap orang dengan ini, di dunia ini. Tapi di pintu sorga nanti Anda tidak bisa suap. Jadi kalau Anda tidak belajar melepas ini, Anda tidak akan bisa menemukan Tuhan. Karena selama Anda berpegang sama uang, Anda tidak bisa bersandar sama Tuhan. Anda pikir semua masalahmu bisa selesai dengan uang. Dan Anda selalu cari jalan keluar yang bisa diselesaikan dengan uang. Padahal kalau kita punya masalah nomor satu harusnya kita datang sama Tuhan. Orang-orang yang merasa tidak butuh Tuhan, bahkan tidak peduli tentang Tuhan adalah orang-orang yang tinggi hati dan mengandalkan diri sendiri. Tuhan pernah menegur jemaat di Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang, Yesus bilang. Secara jasmani kita mungkin kaya. Tapi tanpa ketergantungan kepada Allah, kita adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Self-sufficiency adalah lawan dari iman. Merasa cukup dengan diri sendiri adalah lawan dari iman. Karena iman adalah pengakuan bahwa saya butuh Tuhan. Self-sufficiency adalah kesombongan yang berkata gini, saya bisa ngurus diri saya sendiri. Tidak ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan dengan uang. Saya bisa karena saya pintar, kaya, dan hebat. Wow. Itu orang yang merasa cukup dengan diri sendiri. Lukas 12 ayat 15, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, tapi hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaannya. Katakan amin. Saya mau akhiri dengan ini. Kekayaan tidak dapat membeli keselamatan. Yesus menggunakan perumpamaan unta dan lubang jarum di ayat bagian akhir. Kenapa? Yesus bilang gini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa artinya? Saya nggak mau bahas teologi karena waktu saya nggak cukup di sini. Secara logika, mustahil banget unta yang besar bisa masuk ke dalam lubang jarum. Bicara begini, Yesus mau bilang begini. Manusia tuh nggak bisa beli dan mengusahakan keselamatan. Keselamatan itu sepenuhnya anugerah Allah di hidup kita. Katakan amin. Jangan mencoba membeli keselamatan dengan uangmu seperti anak muda yang kaya. Perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dia pikir dan kita pikir berbuat baik bisa masuk surga. No. Keselamatan hanya anugerah Allah. Yesus menunjukkan bahwa keselamatan itu mustahil dicapai dengan segala usaha manusia termasuk dengan uang kita. Jadi, apakah orang kaya bisa masuk surga? Yesus berkata dalam Matius 19, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya gini, mungkin hari ini Anda baru ngerti pemahaman ini, bahwa dua hal yang membuat orang kaya sukar masuk surga. Yang pertama, karena keterikatan hati, lebih cinta uang daripada Tuhan. Yang kedua, self-sufficiency, merasa cukup dengan diri sendiri. Membuat kita tidak bisa bersandar sama Tuhan sepenuhnya. Membuat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, menyelesaikan masalah kita dengan uang kita. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah hati kita. Anda perlu berdoa dan berkata gini, Tuhan ubah hatiku. Orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga bukan urusan kaya atau miskin.
tapi orang-orang yang menyerahkan hati dan hidupnya bagi Allah. Orang kaya yang mau merendahkan hatinya, mengandalkan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan yang mengendalikan hidupnya dan hartanya. Mereka yang bisa beroleh kerajaan sorga. Saya mau akhiri. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau hari ini Anda adalah orang-orang kaya, saya bukan berdiri di sini jadi orang munafik yang berkata, kalau gua memiskin, enggak gitu. Saya mau bilang, Anda boleh kaya karena Tuhan mau Anda diberkati, katakan amin. Tapi Tuhan tidak mau hatimu terikat pada harta lebih daripada Dia. Karena keterikatan hati kita pada harta yang suka bikin kita celaka. Kita menyimpang dari iman dan meninggalkan Dia. Karena yang Tuhan mau cuma kamu. Amen. Dan Tuhan tidak mau sebagai orang kaya kita tidak lagi mengandalkan Dia, tapi lebih mengandalkan harta kita. Orang-orang kaya dengar saya, setiap hari pakai lututmu. Mulai harimu dengan Tuhan. Jangan ngandalin kepinteranmu. Gua loh udah bikin begini. Gua loh, no. You are nothing without God. Katakan, I am nothing without God. Pakai lututmu tiap hari. Bilang sama Tuhan, aku butuh Engkau di hidupku. Saya minta pemusik kembali. Buka hatimu tiap hari sama Tuhan dan bilang, tuntun setiap langkahku Tuhan. Tuntun setiap pertimbangan hatiku. Aku butuh Roh-Mu, menaruh hikmat dan mengajar aku. Membuat aku mengerti segala sesuatu. Karena aku tahu bahwa hikmat-Mu lebih berharga daripada perak, emas, dan permata. Katakan, aku butuh Engkau Tuhan. Mari pejamkan matamu. Aku butuh Engkau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ku bisa karena anugerah. Ku ada. Kita akan duduk makan seperjamuan dengan Tuhan melalui roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh melambaikan tangan saudara, biar para pelayan Tuhan bisa melayani saudara. Dan bagi saudara mengikuti secara online, Anda bisa mempersiapkan roti. Kalau nggak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Dan Anda bisa mempersiapkan anggur. Kalau nggak ada anggur bisa diganti dengan sirup atau teh, sehingga kita bisa sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Masih adakah di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur? Tetap bisa melambaikan tangan sampai saudara menerima, lalu boleh menurunkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat roti, ayat yang tertulis pada roti di tangan Bapak Ibu, biar menjadi ayat perenungan buat kita semua. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu sebagai orang yang berdosa. Ampuni saya, basuh saya dengan darah-Mu. Saya buka hati saya, mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidupku. Jadilah Raja, Bapa, dan Sahabat dalam kehidupanku. Baik, dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menebus kami dan membawa kami pada terang-Mu yang ajaib, menjadikan kami warga kerajaan Allah dan berhak menerima janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui tubuh-Mu yang terpecah mengubah sifat, karakterku, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tubuh Kristus yang terpecah, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi-tinggi dan kita berdoa dan kita ucapkan mulut kita, katakan terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Aku tidak kena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Aku tidak kena stroke, dirawat ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, sakit penyakitku sudah selesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari, berkelimpahan, tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan, mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan di dalam nama Yesus. Dengan darah Kristus yang tertumpah, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita buka tangan kita. Kita mulai bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya, untuk nyawanya, untuk hidupnya, untuk darahnya. Mari kita bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau nyawamu kau berikan, Thank you Lord. apalagi anugerah, Haleluya. apalagi berkat, kesembuhan, semuanya kau sanggup lakukan untuk kami. Amin. Terima kasih, engkau satukan kami dengan dirimu. Kami terima kesembuhan dan mujizat yang dikerjakan oleh darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan, semua diberkati Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, amin. Diberkati juga melalui perjamuan kudus. Kita boleh sama-sama lambaikan tanganmu yang diberkati semua dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih Pastor Henny, terima kasih juga Pastor Jojo untuk pelayanan hari ini. Dan kami juga mau menyapa untuk seluruh jemaat yang menyaksikan secara online saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya juga mengucapkan Happy Mother's Day untuk semua ibu. Boleh dong yang bersama dengan pasangannya boleh dikasih ucapan selamat hari ibu. Terima kasih sudah menjadi ibu, terima kasih sudah berjuang untuk anak-anak kita. Haleluya. Terharu ya, karena habis ini kita akan menyaksikan perform dari anak-anak sekolah minggu ya. Tapi sebelumnya kita mau memberi yang terbaik terlebih dahulu, khususnya untuk perluasan gereja tempat ini kita beribadah di Impact Community Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu ingin memberikan persembahan maupun juga donasi, baik bagi Impact Community Indonesia dan juga Yayasan Taman Pengharapan, Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar, ataupun juga bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera. Dan apabila Bapak Ibu ingin memberi juga dengan menggunakan mesin edisi, nantinya setelah ibadah selesai bisa memberi
di Infodesk gereja setelah ibadah selesai, dan juga nantinya bagi Bapak Ibu yang ingin memberi secara tunai bisa memasukkan uang tunainya ke dalam amplop persembahan yang Bapak Ibu terima, dan nantinya bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di area main hall maupun juga di area lobi gereja. Dan sebelum kita memberi, mari kita kembali satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk kami terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena setiap kekayaan, setiap berkat yang Tuhan berikan itu semua daripada Engkau. Biarlah Tuhan, kami pada hari ini mau memberi, mengembalikan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Khususnya Tuhan untuk perluasan gereja-Mu di tempat ini, kerajaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kayak percaya Tuhan Yesus berlipat kali gandakan setiap berkat-berkat Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu. Baik dari pekerjaan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka perbuat, Tuhan Yesus yang akan berkati dan buat berhasil. Dan pada pagi hari ini kami siap memberi dengan sukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi. Yesus mau mati, kemenanganku ada di tangan-Mu. Haleluya, Yesus mau hidup, kuasa-Mu Jadi guru. Jadi ibu rumah tangga. Aku sama macan. Bikin sesuatu pakai iPad, habis itu lihat handphone. Cuma udah ngerti mami, is impossible. I don't know how come. Beres rumah, beresin kasur aku. Terus ngepel dapur, ngosok baju dan nyuci baju. Mama kerjanya itu di kantor. Suka nongkrong-nongkrong gitu. Kami suka kerja. Makan nasi goreng. Apa ya? Lupa. Nasihatin. Bang, gini loh maksudnya itu gitu. Nyarin, yang mana enggak? Kayak kamu nih yang kenapa terus tidur gak? Hak dipelukin sama mama, dapat makanan favorit aku juga kayak itu. Perhatiin Darius.
Satu hal yang aku pelajari dari mami itu, jadi orang itu harus berani, harus bisa lihat ke depan gitu, harus bisa terus jalan gitu, gak boleh lihat orang itu omongan orang, tidak boleh benar-benar omongan orang lain. Aku belajar dari mami untuk jangan pernah menyerah dan terus berjuang di hidup. Mama ngajarin aku kalau tujuan hidup aku itu untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup aku, dan untuk cari for my future aku harus terus jalan bareng Tuhan dan nggak boleh ninggalin Tuhan, karena emang tujuan hidup kita itu emang kayak gitu sebagai orang Kristen. Mama udah pasti kerja susah, udah agak capek, Mama bisa relax di rumah. Terus aku sayang Mama. Mami jangan banyak kerja ya. Harus banyak family time. Hai Mam, semangat ya. Selalu sabar ya. Mami maaf ya kalau misalnya mungkin aku itu keras kepala banget, susah dibilangin. Tapi aku cuma mau bilang sebenarnya aku sayang banget sama Mami. For Mama, thank you so much for always being there for me, and thank you for raising me, and I just hope that you'll be healthy as always, and selalu tahu Tuhan selalu berkatin Mama dan perjalanan hidup Mama. Semoga Mama bisa terus ngasih aku solusi-solusi kalau aku ada masalah. Udah itu aja. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day, Mom. Happy Mother's Day, Mami. Happy Mother's Day, Ma. Happy Mother's Day, Mami. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day, Mami. I love you. I love you. I love you, Mami. I love you. Anak-anak pedalaman hanya memerlukan kesempatan untuk bisa belajar dengan lebih baik. Saya mengajak sobat baik hati untuk menabur bersama. Menabur satu tas layak sama dengan menabur satu harapan baru bagi anak-anak untuk menemani langkah belajar mereka setiap harinya di sekolah. Ibu sambutan ini Mama sudah 2 kali tadi lukis dari daun yang saya pakai akan ini, dan belum ada uangnya. Ibu dan sampai tahan dulu. Ketika kamu bergonta-ganti tas menyesuaikan outfitmu, sementara ada mereka di pedalaman yang satu tas pun mereka tak punya. Kaki-kaki itu melangkah penuh semangat menuju sekolah dengan buku hanya dalam genggaman. Daripada gonta-ganti tas, lebih baik bantu anak-anak pedalaman dengan berdonasi bagi mereka. Sedikit banyaknya donasimu sangatlah berharga bagi anak-anak pedalaman. Dan sebagai bentuk terima kasih, kami telah menyiapkan eksklusif gifts spesial bagi Anda yang sudah berdonasi. Halo Sobat Baik Hati, berbagi adalah bentuk kasih yang paling indah. Jadilah saluran berkat bagi anak-anak di pedalaman. Mari menabur bersama Yayasan Tangan Pengharapan. Shalom Impact People, tahukah kamu bahwa saat ini semakin banyak pasien dari Indonesia yang memilih untuk berobat ke Pineng. Bukan hanya karena kualitasnya yang sudah mendunia dan bertaraf internasional, tapi juga karena hasil, sistem, dan pelayanannya yang juga jauh lebih baik, dengan harga yang sangat terjangkau dan bahkan cenderung lebih murah. Pineng, Malaysia.
Shalom, bertemu kembali bersama saya Lisa dalam Warta Jemaat Impact Community Indonesia. Mari hadir dalam ibadah 60 Minute Worship yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia. Bagi pasangan muda yang berencana untuk menikah dan membutuhkan layanan bimbingan pranikah, mari ikuti Impact Covenant Class yang akan dimulai pada tanggal 16 Mei mendatang. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat Gereja. Bagi anak-anak muda, jangan lupa hadir dalam ibadah Impact Young Adult yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei di Gereja Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam kelas Bible Study, tempat di mana Anda bisa bertumbuh dan mendalami firman Tuhan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei jam 9 pagi via Zoom. Akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 jam 4 sore di Kelapa Gading. Bagi Anda yang rindu dibaptis, silakan daftarkan diri Anda. Telah dibuka audisi pelayanan Praise and Worship Onsite untuk worship leader, singer, dan pemusik. Bagi Anda yang rindu melayani dan memiliki talenta, segera persiapkan diri Anda. Info pendaftaran dapat diakses melalui scan QR atau hubungi nomor yang tertera. Mari mengalami perjalanan rohani yang tak terlupakan ke Turki, 7 Gereja Wahyu dan Kapadokia pada tanggal 20 September hingga 3 Oktober mendatang. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga dan jadikan perjalanan ini sebagai pengalaman yang mengubahkan hidup Anda. Demikian Warta Jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, pagi hari ini kita mau menyambut Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir di ICI. Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Saya lihat ada beberapa tangan yang terangkat di sebelah kiri, di tengah dan juga di sebelah kanan. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu, boleh diangkat tangan dan tim asyar kami akan menghampiri Anda. Dan kami mau mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar Impact Community Indonesia. Welcome to our family. Welcome to Impact Family. Welcome to our family. Welcome to Impact Family. Welcome to my family. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Impact Community Indonesia. Nantinya Bapak Ibu yang sudah menerima card dari tim asyar kami, nanti setelah selesai ibadah boleh menuju ke infodesk gereja untuk ditukarkan dengan souvenir dari kami. Dan juga bisa bergabung menjadi keluarga besar kami di Komici atau Komsel Impact Community Indonesia. Dan apalagi untuk Komsel Impact Community Indonesia saat ini juga sudah membuka Komsel English Service. Jadi bagi Bapak Ibu yang khusus bahasa Inggris bisa mengikuti Komsel ini yang akan diadakan secara onsite di hari Selasa pukul 7 malam di Gereja ICI Moi lantai P3. Jadi apabila ada informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu boleh silakan langsung scan aja QR code yang ada di layar atau bisa menghubungi bagian infodesk gereja setelah ibadah selesai. Dan juga kami mau mengundang Anda untuk bisa ikut bersama-sama merayakan Hari Kenaikan Kristus yang dimana akan diadakan pada hari Kamis 14 Mei 2026. Akan diadakan di gereja kita tercinta, Gereja Impact Community Indonesia. Akan ada ibadah di jam 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan juga jam 7 malam. Jadi pastikan untuk hadir dan ajak orang-orang terdekatmu untuk bisa sama-sama kita beribadah di rumah Tuhan untuk merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi Happy Mother's Day for all mommies dan juga Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Dan kesaksian dari jemaat Tuhan pada hari ini dari Ibu Cindy memberikan kesaksian di akhir bulan April yang lalu, menuliskan pokok doa di prayer wall untuk pergumulan beliau tentang pengajuan visa yang sudah ditunggu selama 6 bulan dan tidak ada kejelasan. Dan puji Tuhan di minggu ini Tuhan memberikan jawaban doa buat Ibu Cindy, yaitu pengajuan visa dari Ibu Cindy sudah disetujui. Dan kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang selalu memberikan jawaban doa bagi orang-orang yang mengandalkan dan takut akan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan doa, baik yang mengikuti live streaming ataupun hadir secara onsite, dapat menuliskan pokok doa bagi Bapak Ibu semua di prayer wall yang ada di depan. Bagi Anda yang mengikuti secara live streaming, dapat menuliskan di kolom chat yang kami sediakan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menerima jawaban doa, dapat memberikan kesaksian Bapak Ibu di press report untuk menjadi kesaksian dan berkat kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada. Dan saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami.
Kami bersepakat bersehati berdoa untuk setiap pokok doa yang sudah masuk dari jemaatmu yang ada di prayer wall maupun di kolom chat. Tuhan yang berkenan untuk menjawab setiap pergumulan doa mereka. Mereka yang sedang dalam kesesakan, Tuhan yang berikan kelegaan. Mereka yang sedang dalam keadaan kedukaan, Tuhan yang berikan penghiburan. Mereka yang sedang putus harap, Tuhan yang berikan kekuatan dan pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Pagi hari ini kami juga bersepakat berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tuhan berkati dalam kehidupan pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dalam setiap kesehatan dan kehidupan rumah tangga mereka. Dimanapun kedua hamba ini berada, boleh banyak jiwa dibawa mengenal secara pribadi kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan dari Yayasan Tangan Pengharapan maupun Gereja Impact Community Indonesia. Kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi kota kami, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami juga berdoa bagi setiap jemaatmu yang hadir pada siang hari ini, baik secara onsite maupun mengikuti secara live streaming. Kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan yang berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sedang dalam kedukaan, Tuhan yang berikan penghiburan. Kami berdoa untuk setiap hubungan rumah tangga dari jemaatmu, hubungan suami istri, orang tua, anak mertua dan menantu. Kami yang sedang berkumpul dalam rumah tangga kami. Kami berdoa tidak ada kata perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh merendahkan diri kami, melibatkan Tuhan sampai kami menerima kemenangan dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak mudamu yang sedang menjalani studi mereka, hikmat marifat yang daripada Tuhan, roh yang takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh patuh dan hormat terhadap orang tua mereka. Berdoa untuk setiap mereka yang merindukan keturunan, Tuhan berkati buah kandungan mereka. Berdoa untuk mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan juga yang berikan pekerjaan yang terbaik. Kami yang sedang berkumpul dalam bisnis kami, Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk kami selalu melibatkan Tuhan sampai kami melihat terobosan demi terobosan yang baru Tuhan berikan dalam bisnis kami. Dan kami juga berdoa kalau saudara kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan juga yang sertai dalam setiap perjalanan kami. Tiap langkah kehidupan kami dari siang hari ini sampai nanti malam boleh selalu menceritakan tentang kebaikan, penyertaan, dan kemenangan yang tidak pernah habis dari Tuhan Sang Pengharapan kami. Dan mari bersama kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Gereja Impact Community Indonesia dimanapun kau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan selalu menyertai, menguatkan, menuntun dalam tiap langkah kehidupan kita sampai kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.